dzurriyyati wa qorbati wa li baiti ajmain wa ila musannifatil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhi wa ustadi wa usuli wa furu'i wa jami masyayikhina wa ustadina wa usuli wa furu'i wa jami talamidana wa liman fati wa barakati hadil kitab wa dil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu tasi'ah, dan adapun nasihat atau istilahnya itu apa itu namanya? Nasihat lah istilahnya. Yang ke-9, An Sufyan As-Tsauri, dari Sufyan As-Tsauri radhiyallahu anhu, bahwa adapun Sufyan As-Tsauri itu Syekhul Imami, guru daripada Imam Syekhul Imamil Maliki, gurunya Imam Malik. Perkataannya Imam As-Tsauri bagaimana? Kullu maksiatin, adapun tiap-tiap maksiat itu nasiatun yang tumbuh, an sahwatin dari sahwat, istiyaku nafsi, artinya terbujuknya nafsu, ila syai'in kepada sesuatu, fa innahu, maka sesungguhnya maksiat yang demikian itu yarju, masih akan bisa diharapkan apa ghufraniha, pengampunannya daripada maksiat yang karena nafsu, ayil maksiati, artinya maksiat. Jadi Sufyan As-Tsauri itu menyampaikan bahwasanya umpama wong namanya manusia Pak Janis ya, tergoda dengan maksiat ya kan, nonton HP, nonton pirang kata Pak Tamrin kemarin dan segalanya ya kan. Lah maksiat karena kok seneng, maksudnya hawa nafsu gitu loh Pak Janis ya. Maka yang maksiat yang model demikian itu masih ada harapan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya begitu Pak Lupi ya. Wong karena kita manusia dibawain nafsu. Ya mungkin tidak selamanya kita itu bisa mengendalikan nafsu kita. Ndak urus itu ustadz, ndak urus itu Pak Dai. Ya bisa wae terjadi namanya maksiat atau siapapun itu, bahkan yang tua-tua. Nah ya. Entah maksiatnya apa enggak tahu lah ya kan. Tapi istilahnya maksiat itu karena dorongan nafsu. Maka yang maksiat model demikian itu masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu maksudnya begitu. Jadi tidak usah khawatir Pak Janis ya. Slow ya, itu slow. Wah, dapat angin segar pokoknya malam ini ya kan itu. Jadi maksiat yang model demikian itu masih ada harapan ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal alamin. Tunggu dulu. Ada yang minta kiriman. Dulu bentar ya. Jadi angin segar itu Pak Janis ya. Jadi pokoknya was enak nian lah pokoknya. Cuman ya hati-hati Pak Janis, jangan disepelekan ya. Bahaya. Terus pas dapat angin segar tuh wah enak nian kemarin. Nanti ada makalah yang bawahnya itu. Jadi itu ya. Jadi setiap kemaksiatan yang timbulnya itu dari nafsu, insya Allah masih ada harapan untuk nanti dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kullu maksiatin, dan tiap-tiap maksiat, nah saat yang timbul apa maksiat tadi an kibrin dari sombong, aida wal fadli, artinya menarik bahwa dia itu lebih utama. Nah umpama maksiatnya itu karena menganggap orang itu lebih jelek daripada dia Pak Mukhlis. Macam saya kan umpama ngino Pak Tamrin.
Yang di hati saya tuh, siapa? Cuman begitu, rambutnya sudah putih, jenggot dikit, umpama kan? Karena menghina, gagah aku lah umpama, pinter aku lah umpama. Jadi merasa lebih baik daripada orang lain. Kalau maksiatnya tuh karena model seperti itu, fa'innahu maka sesungguhnya maksiat yang demikian ini layurja tidak bisa diharapkan gufronuha ampunan daripada maksiat yang model ini. Ya. Kalau maksiatnya itu atau kesalahannya itu karena dia itu berbangga diri, merasa lebih baik daripada orang lain, maka ya maksiat yang model demikian itu nanti akan sulit untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Pak kok begitu? Nah, karena dia tidak merasa salah, Pak Janis. Tidak merasa maksiat. Nah, dia merasa benar, merasa baik. Nah, dari mana dia nak timbul ingin tobat? Kan nggak ada. Nah, itu makanya kalau yang model-model seperti itu, nah disuruh tobat wong merasa tidak berdosa. Nah disuruh minta maaf wong merasa nggak bersalah, Pak Lupi. Ya kan itu. Nah disuruh tobat wong tidak merasakan dosa, melaksanakan dosa. Itu. Contohnya ini, li'anal maksiata iblisi, karena sesungguhnya maksiatnya iblis itu karena ada apa? Asluha maksiatnya iblis, asal daripada maksiat iblis. Ay maksiati, artinya maksiatnya iblis itu minal kibri, dari rasa sombongnya. Jadi karena rasa sombongnya. Jadi kalau kok kita merasa berilmu Pak Lupi ya, tidak ada apa-apanya dengan iblis. Kalau merasa kita ahli ibadah Pak Lupi, nggak ada apa-apanya dengan iblis. Iblis itu beribadah kepada Allah tuh 800.000 tahun. Ada yang mengatakan 800 juta tahun mengabdi kepada Allah, tidak pernah bermaksiat. Nah itu. Tapi kenapa kok nanti istilahnya itu terus timbul dia itu dimurkai Allah? Karena dia yas'umu, dia itu menyangka anahu sesungguhnya dia atau iblis tadi itu khairun, lebih bagus, lebih baik min sayyidina Adam, dari yaitu bapak kita Adam. Karena Nabi Adam dia itu diciptakan dari tanah, terus iblis tadi diciptakan dari api. Dan ibaratnya olah orang baru kon nglawan orang lama. Nah, kan junior kon nglawan senior. Enggak bisa. Kecil kau, cemen kau tuh. Aku senior. Nah, kata iblis ibaratnya kurang lebih begitu. Jadi itu jangan ditiru maksudnya Pak Janis ya. Rasa-rasa yang seperti itu berarti kita mempunyai penyakit hati yang berat, yang kronis, harus didiskusikan sama Pak Lupi. Bukan nyuruh nyuntiknya ya, cemano lah caranya kok Pak Lupi. Di hati saya tuh ada rasa macam kok, kemana lah kita berobatnya, lah begitu. Apa tempat Pak Tamrin, apa tempat Pak Mukhlis, ya kan? Nah itu, apa tempat Badur, nah itu kan begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulum fitrin amin ya rabbal alamin. Jadi kalau karena iblis dia merasa lebih baik daripada Nabi Adam. Wali anna zalatu sayyidina Adam, dan karena terpelesetnya yaitu Nabi Adam alaihissalam, karena ada apa asluha, aslinya terpelesetnya bapak kita Nabi Adam, terpelesetnya itu min sahwati, minas sahwati, dari sahwat. Karo kesalahan umpama kok dianggap kesalahan, sebenarnya saya itu ya tidak terima kok bapak kita dianggap salah itu, karena beliau mau itu begini kurang lebih ceritanya ya. Terserah nanti kalian ikut manhaj saya, terserah, enggak ya terserah. Maksudnya kalau beliau itu ngapo kok ibaratnya tuh percaya wae, nak mau wae gitu. Nah, karena begini, dia itu iblis itu sumpah-sumpah. Sudahlah Adam, demi Allah. Nah itu. Karena dia pakai nama Allah itu, para kekasih Allah tuh sudah tidak berpikir apapun. Karena tidak akan, namanya para kekasih Allah itu tidak akan menyangka kalau asmanya Allah itu dipakai untuk bodoni. Nah, itu. Jadi orang-orang yang dekat dengan Allah tuh kalau kok disebut demi Allah, kok dihapusi gitu, Bang. Ya. Itu sudah percaya baik. Karena dia tidak asal nama Allah itu sudah disebut,
dia tuh sudah kalah semuanya. Maksudnya tuh nurut. Karena tidak ada berprasangka bahwa orang itu berani-beraninya berbohong atas namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bohongin orang pakai atas namanya Allah. Nah, itu loh ya. Nah, yang penting jangan bohongi yang fatal, Pak ya. Kalau cuma dengan Pak Mukhlis silahkan lah kan. Ayo Pak Guru, kita ke musola, duduk-duduk ngopi, insya Allah. Tapi nyatanya ke tempat perang tadi, macam-macam itu kan karena nafsu masih Pak, silakan. Kan masih karena nafsu. Lah itu tadi kok enggak karena nafsu tadi loh ya. Nah, jadi kalau menurut saya baginda Nabi Adam itu karena itu tadi. Beliau saking tidak percaya kalau ada makhluk atau siapapun itu kok memakai asmanya Allah, ya kan? Nah, sehingga dia itu berbohong, makanya nurut wae. Wong dikiranya yonian ndak popo. Nah, kan begitu. Nah itu bisa babi istiyaqihi karena sebab keinginan baginda Nabi Adam ila duiki samroti sajaroti, karena ingin mencicip buah daripada pepohonan as-sahwati yang diinginkan, anil manhiyu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anha dari pepohonan tadi. Jadi itu bedanya. Istiyaqihi karena keinginannya Pak atau kecintaannya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Jadi kalau baginda Nabi Adam itu beliau umpama kok dianggap salah, umpama ya. Kok dianggap salah itu karena syahwat atau keinginannya untuk memakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kok merasa lebih baik atau bukan merasa takabur. Beda dengan iblis tadi, disuruh sujud sama Allah tidak mau karena merasa lebih baik. Namanya takabur atau sombong bahasa kita. Maka maksiat yang karena nafsu itu masih ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau Pak Lupi kok bermaksiat itu karena takabur, sombong, maka tidak bisa diharapkan ada pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya begitu nasihat daripada Sufyan Ats-Tsauri di makalah yang ke-9 ini. Terus wal maqalatul asiru, dan adapun makalah atau nasihat yang ke-10, an ba'di zuhadi, dari sebagian ahli-ahli zuhud. Wahum, adapun yang disebut ahli zuhud itu alladzina, orang-orang itaqaru, yang pada menghina atau menghinakan ad-dunya, kepada dunia, menganggap dunia itu tidak penting istilahnya kan. Menganggap dunia tidak penting, itu ihtaqarud dunya. Walam yubalu, dan mereka tidak peduli biha, dengan hiruk pikuk dunia. Nak batu bara, nak macet, nak sawit murah, nak mahal, nak getah murah, nak mahal, nak bledos, nak ini, nak banjir, gak urus. Pokoknya wayahnya ngaji-ngaji, wayahnya sholat-sholat, wayahnya ngopi-ngopi, wayahnya ngerokok-ngerokok, wayahnya istirahat-istirahat, wayahnya kelon-kelon, wayahnya tidur ya tidur. Nah, itu namanya orang zuhud. Ya Kak, Pak Tamrin gitulah ya kan, nggak urus dia. Lantak situlah, nak macet, nak apa, nak batu bara, nak orang udah minta duit ini nggak urus dia, nggak peduli lantak situ. Yang penting aku wayahnya ngajar kata Pak Tamrin. Wayahnya ngaji tidur, kok tidur ngaji maksudnya. Wayahnya ngaji. Nah, penting begitu beliau kan itu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi. Nah, itu namanya orang yang zuhud. Nah, ya. Jadi tidak peduli dengan dunia. Hirup bukunya dunia. Pokoknya dia ngambil dunia itu seperlunya wae. Ya, makan tempe sudah cukup, tempe, ya kan? Enggak kok muluk-muluk menggantungkan kebahagiaan dengan sesuatu yang sulit. Wah, aku males kalau enggak sate. Ya kan? Akhirnya apa? Pengen sate nian Bang Irul. Kesana sudah macet pula. Susah lah pokoknya. Jadi menggantungkan kebahagiaannya dengan sesuatu yang susah. Ya kan, pilih mana Pak Janis? Dengan bahagia dengan ngeteh, makan
tempe ya kan sambil santai-santai kan murah. Nah, daripada menggantungkan kebahagiaan dengan yang seperti itu tadi. Contoh Pak Muklis santai les Innova jadilah lantalas itu. Nak Pajero, nak Pajero, nah ini tidak urus dia. Innova jadilah santai sudah. Contoh begitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumil fitrin amin ya rabbal alamin. Kanti pada Lexus lah, Lesos lah. Qala al-mu'allif rahimahullah. Jadi sudah paham ya itu ya. Yang disebut zuhud itu ya orang yang tidak peduli dengan masalah dunia. Artinya sepentingnya wae. Sehari 100.000 cukup ya sudah. Asal sudah dapat 100.000 ya sudah. Nah, itu namanya zuhud. Enggak ingin menumpuk-numpuk dunia. Pak Tamrin itu tadi loh. Nah, ya kan? Walam yubali biha dan tidak peduli dengan hiruk pikuknya dunia. Bal akhidu. Artinya mengambil siapa orang tersebut minha dari dunia tadi qadra daruratihim sekedar keperluan mereka. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitrin amin ya rabbal alamin. Kata-kata daripada ahli zuhud tadi rupanya perkataannya man. Adapun barang siapa itu adnaba menginginkan berdosa ya. Adapun barang siapa itu adnaba berdosa damban dengan dosa tahmilu yang menyandang siapa orang tersebut kepada dosanya wa yudhiku wa adapun orang tersebut itu yudhiku bahagia artinya bangga dengan dosanya Pak Janis ya yang sudah dulu Pak. Nah, ya. Barang siapa kok bangga dengan dosanya aywal khalu dan adapun keadaannya anahu itu yafrohu bitahmilihi dengan menyandang daripada dosa tadi. Bisa nyawir banyak umpama Pak RT ya kan. Bisa ngelumpukkan bahasanya purel apa atau bahasa kita WTS apa ya kan. Wah aku semalam tuh nyundui 5 umpama kan dan seterusnya. Aku semalam loh judi online menang 7 juta bangga umpama. Padahal dosa bahagia. Oh alhamdulillah dapat 10 juta judi online menang maksudnya Bang. Gitu ya. Atau kadang jangan kok menang Pak Muklis. Lu kalah dibanggakan. Kau habis berapa? Lu aku kalah 100 juta lo santai wae. Nah, umpama bangga. Kalah judi 100 juta lo bangga Pak Lupi ya kan. Orang yang bangga dengan dosanya seperti itu, fa innallaha maka sesungguhnya Allah itu yadkhuluhu akan memasukkan siapa Allahu kepada orang tersebut an-naro kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lah semuanya kan memang kalau keliru kan dihukum Pak. Tapi kalau orang model begini Pak RT ya, Allah memasukkannya itu bahwa adapun orang tersebut itu ya beki dalam keadaan menangis, nyesel. Dulu bangga dengan dosa, rasakno kata Allah. Nah, itu begitu ya. Li'annahu haqqahu karena sesungguhnya haknya Allah itu ayung dama. Jika kok annahu li'anna haqqahu karena sesungguhnya haknya orang yang berdosa itu ayung dama jika menyesal siapa orang yang berdosa wa yastaghfirullah wa yastaghfiru dan meminta ampun siapa orang yang berdosa Allah kepada Allah lidzalika karena dosa-dosanya tersebut ya. Jadi salah satunya lagi ada hal yang Allah tuh benci tapi lebih benci Pak Janis. Yaitu orang berdosa tapi dia bangga dengan dosanya. Allah tuh benci dengan dosa. Tapi lebih benci lagi Allah itu kepada orang-orang yang membanggakan dosanya. Itu seperti itu. Waman dan barang siapa atau siapa orang tersebut wa adapun orang tersebut itu ya beki menangis khayaan karena malu minallahi ta'ala dari Allah ta'ala wa khaufan dan takut minhu dari Allah ala taksirihi atas kekurangannya orang tersebut fitil katoati atas kekurangannya tadi
demikian taatnya. Kalau seseorang itu umpama taat dengan Allah tuh, ya Allah, satu bisanya cuman beginilah, ngaji cuman mendengarkan, kadang ngaji sampai sana ya ngantuk, teklak-tekluk, kadang nyampe sana ya belum minum teh kopi ya terus nggak tahan tidur lah, mampuku begitulah ya Allah, umpama kan, penuh kekurangan ya Allah. Nah itu, apalagi sholatku ya Allah, sudah tidak karu-karuan, kadang ada yang bolong pula umpama kan, umpama. Lah model-model yang seperti itu, fa innallaha ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala itu ya dakhuluhu, akan memasukkan siapa Allahu kepada orang yang model demikian itu, Allah memasukkan al-jannata kepada surga. Wa huwa, adapun orang seperti itu tadi yathaku dalam keadaan, wa huwa, adapun masuk surganya itu yathaku dalam keadaan tertawa, ayafrahu artinya bahagia. Maksudnya ya hak di sini apa? Goyatul farohi, saking bahagianya, saking sangat bahagianya li husuli matlubi, karena berhasilnya maksud dan tujuan orang ini tadi atas taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala itu afun, dat yang maha memaafkan. Wa huwa, adapun man itu afwa, memaafkan siapa Allah Ta'ala. Wa adapun masuk surga dengan bahagia itu afullahi, kemaafan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu seperti itu. Jadi orang yang bangga dengan dosanya, maka Allah akan bangga juga memasukkannya ke neraka. Ya. Nah, tapi kalau orang itu sedih dengan kekurangannya, merasa bahwa dia itu memang penuh kekurangan, maka Allah akan memasukkannya ke surga dengan bahagia atas ampunan fadl rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua ikut di dalamnya. Yang nomor 2 ini tadi ya, bukan yang bangga dengan dosa loh Pak ya. Qala al-mu'allif rahimahullah, wal maqalatu hadiyata asarota, dan adapun nasihat yang ke-11 an ba'dil hukama, wallahu alam bisawab, alhamdulillahirabbil alamin.